Oke, selamat pagi. Kemarin kan sudah tentang teori yang, frekuensi di, domain ya. Jadi yang sekarang karena cuma 1 jam saya pakai untuk MATLAB implementation-nya. Jadi dari discrete Fourier transform. Kenapa kok MATLAB implementation-nya discrete Fourier transform? Karena kemarin sudah dibahas kalau continue Fourier transform itu hanya ada di theoretical, jadi nggak mungkin diolah secara diskrit di komputer. Jadi apapun yang diolah dengan komputer itu pasti bentuknya adalah diskrit. Jadi di sini DFT di MATLAB itu pun sebenarnya diolah pakai FFT. Kemarin sudah ya. Jadi kalau DFT pun sebenarnya teoretik, tapi kalau diimplementasikan ke komputer atau MATLAB, dia udah pakai algoritma tersendiri namanya fast Fourier transform. Nah, kalau yang di ini FFT tinggal ketik aja di MATLAB toolbox-nya. Jadi tinggal diketik FFT. Di sini X-nya itu adalah sinyalnya atau waveform-nya. Kemudian N ini adalah jumlahnya, nanti jumlah datanya. Nah, di sini kalau masih ingat yang kemarin simbolnya adalah X besar. Jadi di sini X besar untuk menandakan domain frekuensi. Jadi X besar, kemudian F. Boleh ini XF ini simbol aja, jadi bisa macam-macam, bisa terserah kalian nanti pada aplikasinya. Secara teoritis dia pakai simbol XF, sama kemarin ya, yang masih ingat yang di pertemuan sebelumnya. Dan N ini kalau misalnya kita nggak atur, jadi boleh langsung X aja. Kalau nggak diatur, N-nya berarti ya sejumlah panjang datanya. Tapi kalau diatur, misalnya N-nya kurang dari X, panjang data X, berarti nanti dia hanya dihitung sampai ke titik poin itu ya. Kalau lebihnya, itu biasanya ada tambahan sisanya 0. Jadi dia sudah ada antisipasi kalau misalnya kurang dari angkanya, ya kita hanya diolahnya hanya dari titik 0 sampai titik yang kita mau. Tapi kalau misalnya kita ternyata lebih, biasanya sih sebenarnya error karena nggak sesuai sama time-nya. Tapi di sini pun kalau misalnya time-nya juga dilebihkan, itu sisanya adalah zero. Jadi dinolkan kayak kemarin ada nilainya dinilai sampai panjang data X, sisanya dinolkan. Jadi nggak akan mengubah nilai. Nah, ini saya pakai contoh yang di 3.8. Saya sengaja nggak taruh di MATLAB ya. Sorry, nggak taruh di aula M-file-nya. Jadi biar nanti kalian coba-coba sendiri. Jadi mungkin ini bisa sambil kalian buka MATLAB juga. Sama saya taruh di aula ada data ECG. Jadi untuk nyoba-nyoba nanti. Jadi kalau misalnya kalian butuh data yang lain, bisa nanti tinggal ambil dari data science database ya, atau Visionet kayak yang kemarin saya contohkan. Kalau yang ini saya sudah sediakan satu. Ini tapi kalau yang contoh 3.8 ini pakai sinyal segitiga biasa kemarin, seperti yang kemarin ya. Jadi di sini dia angkanya nilainya, sorry sebentar. Jadi ini sebenarnya cuma mau membandingkan apakah dia sesuai dengan DFT yang hitungan manual atau tidak gitu aja sih. Jadi kemarin kan sudah dicoba yang sinyal yang segitiga, yang masih ingat yang di PPT sebelumnya, yang bentuknya nah yang ini. Jadi kalau dihitung secara manual kan pakai rumus ini ya, yang koefisien B sama koefisien A. Nah, yang di sini kita bandingkan apakah nilainya sama dengan yang FFT punya toolbox dari MATLAB. Jadi mungkin kalian bisa nanti lihat dari buku ya, code-nya. Jadi saya juga pakai ini. Nanti ada beberapa sedikit yang saya ubah karena datanya yang di bawah data kita sendiri. Kalau yang contoh-contoh kayak gini tinggal dipakai aja karena ini datanya di-generate sendiri atau sinyalnya kita buat sendiri dari equation. Nah, ini kan datanya dia hanya bernilai ini ya, tadi nilainya dia hanya bernilai 0,5, T kalau misalnya dia 0 sampai 0,5. Ya, tinggal saya run di sini, nanti tinggal sambil dicoba ya. Jadi sambil kira-kira errornya di mana. Kalau yang di sini saya sudah
copy pastekan. Jadi F1 ini kemarin fundamental frekuensi samplingnya kita atur sendiri, kalau nggak salah yang kemarin 500, yang di sini frekuensi sampling 256. Karena kita generate sendiri datanya, sinyalnya, jadi nggak masalah frekuensi samplingnya berapapun. Kemudian N-nya cuma nilai ini aja, jadi 1 titik 1 poin. Kemudian yang diambil nilai koefisiennya ada 21 yang dihitung nanti. T-nya dari 1 sampai nilai ini ya, nilai jumlah totalnya, berarti nanti 256. Kemudian tinggal yang pertama ini dihitung pakai MATLAB. Jadi yang baris pertama ini, XF ini adalah nilai toolbox-nya MATLAB. Jadi MATLAB sudah menyediakan FFT, N-nya saya nggak atur, jadi sesuai default panjangnya sinyal. Kemudian magnitude-nya di sini untuk normalisasi, jadi nilai amplitude-nya dia hanya sebatas panjangnya data. Kemudian ada untuk fasa, di sini tinggal ketik aja angle, jadi juga toolbox, jadi angle, kemudian jangan lupa dikalikan 360/2pi. Ini untuk bentuk derajat, karena MATLAB mengeluarkannya bentuknya radian ya. Jadi harus diubah ke bentuk derajat dulu kalau mau ngitung derajat. Kemudian dibandingkan juga ini perhitungan DFT yang sesuai sama equation 3.10. Jadi dihitung A-nya, kemudian dihitung B-nya, dapat C-nya nanti akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Ini karena ada per titik, jadi dikasih titik ya, dikasih dot, jadi perkalian dot. Kemudian untuk fasanya dia pakai theta. Jadi tetanya sama dengan A tangan kuadrat B per A ya. Nah, ini juga dikalikan 360 untuk bikin jadi derajat. Nanti ini diplot dua-duanya, jadi bentuknya nanti koefisien sebenarnya. Jadi ini yang plot yang titik itu adalah untuk ngeplotnya sama sebenarnya ya. Ini cuma dibikin kalau misalnya yang titik ini punyanya FFT, yang square ini punyanya yang DFT manual kita hitung kemarin. Hasilnya di sini persis sama di titik-titik ini, jadi nggak ada perbedaan. Kalaupun memang kalian mau bikin sendiri dari DFT, nggak masalah, ataupun dari FFT. Nanti juga ada pembahasan tentang masalah kecepatannya. Jadi ini kan datanya simple ya, datanya kita generate sendiri. Nanti apakah kalau misalnya, kenapa kok MATLAB menyebutnya fast Fourier transform? Karena nanti memang ada perbedaan di waktunya. Nanti setelahnya kita coba ya. Kalau misalnya karena titiknya sama tadi, kalaupun kita lihat koefisiennya, kemarin kan kita hitung ya manualnya. Jadi di sini sudah ada sih di buku, tinggal kita cocokkan. Nah, kemarin kan kita hitung secara analyticalnya, dapat A-nya adalah 0,1, B-nya dapat sekian, C-nya dapat sekian. Ini pun nanti kalaupun dihitung lewat MATLAB, nilainya juga sama. A-nya kalau kita klik satu-satu, dia juga dapat nilai yang persis sama seperti hitungan kita. Jadi nggak ada masalah di sini. MATLAB kalau ngitung secara manual juga bisa gitu. Kemudian lanjutannya, oh ya, jadi di sini ini tadi ya kenapa harus dikalikan 360/2pi, karena memang MATLAB mengeluarkannya dalam bentuk radian. Jadi fasenya dalam bentuk radian harus diubah dulu kalau misalnya mau disesuaikan sama fase yang kita hitung secara analitik, harus di-convert dulu ke bentuk derajat. Karena kalau yang di sini kan fasenya bentuknya derajat. Paling agak beda sedikit antara yang fase analytical sama fase yang dari FFT. Beda pembulatannya lah ya. Nanti ada kasus juga, nanti makanya ada fase wrapping. Oke, yang di sini nanti bisa dicoba-coba juga. M-file-nya tinggal copy paste dari yang di buku, di sini nggak ada perubahan, cuman tetap kalian perlu coba ya. Jadi nggak saya kasih M-file biar nanti kalau misalnya ini tinggal kalian run gitu. Lebih enak atau biar lebih paham, kalian copy sendiri, kemudian satu-satu kalian lihat nilainya. Jadi yang di sini untuk pakai FFT, yang di sini pakai DFT basic function-nya. Kemudian yang selanjutnya di sini detail of DFT spectrum ya. Jadi untuk membandingkan, ini kan sebenarnya membahas tentang frekuensi domain. Jadi yang dibahas adalah komponen frekuensinya. Kalau yang tadi kita hanya fokus di
titiknya apakah FFT itu sama dengan DFT equation atau tidak. Nah, kemudian setelah tahu, kita biasanya untuk analisis spektralnya kita biasanya dicocokkan sama atau ditambahkan dengan white noise atau nanti kemudian dihitung signal to noise rasionya. Kemarin kan sudah belajar juga SNR ya. Jadi tinggal ditambahkan apakah dia nilainya sesuai sama yang sesungguhnya atau tidak. Nah, di sini kalau kita coba di example 3.10, sampel di 3.10 ini pakai data, jadi saya ubah sendiri, karena kita nggak punya data yang dari sini, saya pakai data ECG yang ada di aula ya. Jadi sebenarnya di sini mau lihat apakah ada redundancy atau ada pengulangan, karena kemarin kan ada isu kalau misalnya OY itu yang dihitung adalah ada isu symmetrical ya, yang kemarin. Jadi di sini dia bandingkan, 3.10. Nah, ini 3.9 atau 3.10 ya, sebentar. Oh, saya kelewatan satu ya. Harusnya di ini dulu. Sebelum ke detail spektrum, harusnya ini tadi. Jadi, tadi kenapa, oh ya saya bilang FFT itu fast Fourier transform, karena nanti kalau kita run yang di example 3.9, itu kalau dibandingkan nilainya, jadi kalian tinggal, ini nggak pakai data ya. Ini pakai data nggak ya? Sebentar. Oh, ini saya pakai data. Jadi, kalau misalnya mau pakai data ECG-nya tinggal dimasukkan X load kemudian ECG.x. Ini saya juga nggak taruh di MATLAB ya. Semoga terlihat. Ini kurang jelas atau enggak? Ini sudah cukup terlihat ya? Cukup. Oke, ya udah apa. Jadi ECG yang saya masukkan itu adalah bentuknya format TXT. Jadi tinggal di load aja. Jadi kalau bentuknya TXT atau .mat, kalian tinggal load langsung. Nilai extensionnya juga dimasukkan, dan jangan lupa di copy juga di tempat kalian bikin filenya. Nah, frekuensi samplingnya ini karena sudah diketahui, jadi frekuensi samplingnya 100 ya harus ditulis 100. N-nya saya pakai panjang data, kemudian time dari 0 sampai panjang data min 1 dibagi frekuensi samplingnya, jadi nanti dia akan menghitung sejumlah ini. Kalau di plot ini ECG-nya sebenarnya bentuknya ini. Oh, ini figurnya nggak saya keluarkan. Sebentar. Satu lagi. Figur. Biar keluar dua-duanya. Yang asli sama yang enggak. Nah, data aslinya seperti ini. Jadi raw-nya adalah, ini kan kita lihat raw-nya ya. Biasanya kalau misalnya terlalu sempit, kita bisa zoom. Nah, bentuknya pakai RST biasa. Ini data saya ambil kayak, kalau nggak salah dari Visionet ECG, jadi deep sampling 100 Hz, dapat PQRST-nya seperti ini. Nah, ini untuk membandingkan apakah benar-benar pakai FFT itu nilainya waktunya lebih cepat atau tidak. Kalau pakai data yang tadi, datanya kita generate sendiri nggak terlalu kelihatan ya. Jadi sama-sama masih cepat karena nggak terlalu panjang datanya. Tapi kalau misalnya untuk data yang real, yang panjang, ini pun sebenarnya nggak terlalu panjang karena datanya cuma 6.000 poin. Kalau misalnya dihitung 100, berarti dia waktunya hanya sekitar 60 detik. Nggak panjang ya, cuman 1 menit. Kalau misalnya data yang asli bisa sampai 10 menit, 30 menit, nah itu akan lebih lama lagi kalau misalnya kita hitung pakai komputasi seperti ini. Jumlah yang dievaluasi ini diambil setengah Nyquist-nya. Jadi ini titiknya sebenarnya terserah kalian. Ini yang di buku pun kalau nggak salah dia panjang datanya 8.000, kemudian yang diambil untuk olah adalah 4.000. Jadi ini titiknya hanya diolah 3.000 koefisien aja, 3.000 titik ya. Kalau hitung manual, nggak mungkin kita ngitung 3.000, jadi makanya itu DFT hanya sebagai teoretik, hanya diambil sampling paling nggak
1, 2, 3 poin lah untuk hitung manual yang untuk dicocokkan. Tapi untuk real ya nggak mungkin kalian hitung 3000 titik pakai hitung-hitungan manual. Jadi serahkan aja ke komputer. Nah, di sini dia membandingkan yang non kompleks. Jadi perbandingannya ada 3, pakai bilangan yang biasa tanpa bilangan kompleks, artinya ini masih A, B, sin, dan bla 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 ini. Kemudian dia membandingkan pakai bilangan kompleks yang kemarin diubah pakai Euler ya, eksponen bla 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 itu, eksponen G minus G omega T. Kemudian yang terakhir dibandingkan sama FFT. FFT toolbox-nya yang MATLAB yang pakai algoritma Fast-Fourier. Nah, dibandingkan 3 ini, dia pakai start point-nya T-start ini untuk menghitung waktunya. Dihitung biasa. Jadi kalau yang non kompleks ya pakai koefisien A, koefisien B, pakai yang rumus ya. Kemudian dapat C-nya dan dia hitung nilai akhirnya nanti berapa panjangnya, lamanya, sorry. Kemudian yang kompleks juga sama, tinggal diubah sininya berarti tinggal satu baris aja. Artinya harusnya secara teori dia lebih cepat karena yang pertama ini dia ngitung 2 koefisien, yang di sini dia ngitung cuman 1 baris ya. Berarti kan secara jelasnya kelihatan beda. Lebih cepat yang di sini. Nah, yang FFT dia pakai Fast-Fourier. Seharusnya lebih cepat lagi. Kita coba. Oh ya, di sini sudah saya run tadi. Nah, di sini terlihat untuk hasilnya, plottingnya, nilainya persis sama. Jadi ini kalau dibandingkan nilai koefisien per masing-masing masing-masing metode tadi ya. Jadi yang ini pakai nilai round, pakai nilai bulat ya, bulat yang warna merah. Kalau untuk yang non kompleks. Kemudian kalau yang kompleks dikasih saya kasih tanda plus B. Kalau yang di buku kayaknya warnanya hitam putih semua, jadi agak susah bedakannya. Jadi saya ubah bentuknya jadi plus, ini warnanya biru, yang ini merah. Kemudian yang terakhir dia pakai square warnanya hitam, ASCII warnanya hitam ya. Kalau hitam di sini K. Nah, kalau dibandingkan per titik koefisiennya, dia persis sama, nggak masalah, nggak ada perbedaan. Jadi kalau misalnya kita zoom di sini karena dia nilai koefisiennya banyak ya. Nah, per titik ini pun dia saling tumpang tindih. Jadi nggak ada perbedaan nilai. Nah, persis sama, di plus. Nah, ini warnanya yang merah, satunya yang hitam ya. Jadi nggak ada perbedaan di sini. Karena ini tumpang tindih, jadi agak susah ngelihatnya. Tapi yang beda di sini adalah waktunya. Jadi kalau di non kompleks, dia durationnya untuk ngitung semuanya sampai akhir, 1 menit itu adalah 1,2 second. Kemudian kalau yang kompleks, dia 1,2,6. Nah, ini harusnya kompleks lebih ini ya, lebih cepat, tapi ternyata dia jatuhnya lebih lama sedikit dibandingkan yang non kompleks. Tapi paling nggak dia kelebihannya equation-nya cuma 1 baris codingnya. Tapi ternyata nggak terlalu jauh beda. Nah, kemudian untuk yang FFT, dia jauh lebih cepat karena dia sampai 0,00059975. Jadi ini membuktikan kalau memang fast Fourier transform memang benar-benar cepat dibandingkan metode yang DFT, equation biasa. Nah, ini nanti terserah kalian mau pakai yang mana, nggak masalah. Kalaupun memang FFT-nya toolbox-nya nggak mau dipakai, kalian bisa pakai yang non kompleks atau yang kompleks, terserah. Ini nggak terlalu jauh beda. Tapi kalau memang kalian menuntut komputasi tinggi, ya silahkan gunakan algoritma fast Fourier transform. Ini untuk cobanya. Di sini ada di buku, nggak saya ubah kecuali yang atas ini. Karena yang dari buku datanya kita nggak ada, jadi kita ambil data sendiri. Nah, di sini makanya ada approach-nya berdasarkan waktu kalau yang di sini. Kemudian baru yang ke detail of spectrum. Spektrum ini tadi lihat komponen frekuensinya ya. Jadi yang paling gampang dibandingkan dengan white noise, kemudian dihitung SNR-nya. SNR-nya kan kalian bisa ketik sendiri mau dikasih noise berapa. Kemarin juga sudah dicoba white noise itu pakai yang Gaussian noise ya, yang paling gampang. Jadi pakai AWGN. Nah, ini di example 3.10 saya ubah sedikit. Sorry. Mana?
saya ubah sedikit karena datanya dia pakai data mereka juga ya. Jadi ini pun kalau yang di buku dia pakai datanya dia, harusnya kompleks analisis sesuai teoritis dia lebih kecil. Nggak tahu tapi di data saya dia jauh, akhirnya jatuhnya nggak terlalu jauh beda. Harusnya kan secara teoritis memang dia per baris ya ini tadi. Ini cuma untuk perbandingan, tapi jelas kalau yang paling cepat yang FFT. Kemudian untuk yang detail spektrum, di sini dia bahas tentang spectral redundancy. Jadi ada pengulangan sebenarnya waktu yang dihitung sama Fourier, karena Fourier itu menghitungnya hanya setengah dari poinnya, kemudian disimetrikan. Kemarin masih ingat ya, symmetrically. Nah, jadi yang sebelah kiri itu pencerminan dari yang sebelah kanan. Nah, di sini dibuktikan juga, di sini di sini pakai data yang di-generate sendiri, jadi pakai sinyal 250 Hz. Tapi masalahnya dia bikin toolbox di sini, signoise. Jadi signoise-nya adalah M-file atau function sendiri. Kita juga nggak ada, jadi akhirnya ini saya rubah. Jadi 3.10 ya. Nah, saya rubah sesuai sama ini, tapi pakai generate function biasa, pakai sin atau cos, karena kita nggak punya signoise-nya. Karena kalau yang di buku dia bikin function, jadi tinggal dimasukkan pakai signoise, kemudian dimasukkan yang di sini frekuensi, yang di sini noise-nya, kemudian ini jumlah datanya. Sama aja kita bisa bikin sendiri function-nya simple kok. Jadi tinggal bikin, saya nggak pakai function, tinggal bikin pakai X aja. X sama dengan sin 2pi, F-nya saya tulis 250, T-nya sejumlah data. Saya pakai sesuai sama yang dicontoh, jadi contoh datanya 1024 titik, frekuensi samplingnya 1000. Ini nggak masalah mau diubah-ubah berapapun karena generate sendiri. Di sini T-nya dari 1 sampai N per Fs ya. Kemudian saya pakai white noise-nya AWGN. Saya sesuaikan juga sama yang dicontoh. Jadi noise-nya ditambahkan minus 14 desibel. Jadi di sini tinggal di review kembali yang kemarin kalian bikin white noise, tinggal dijumlahkan. Ini hanya untuk menghitung nilai FFT-nya. Jadi dicocokkan sama nilai asli realnya 250 itu, jadi 1 detik dia ada 250 ya, 250 gelombang puncak dan lembah. Jadi kalau di run dia nggak terlalu kelihatan, jadi kalian bisa zoom. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kalau di spektrum kan dia terlihat, harusnya dia 250 terlihat satu yang menonjol di sini ya. Sudah sesuai sebenarnya, tapi ada noise-nya. Jadi noise-nya white noise di satu titik semua. Jadi ini masih linear. Jadi ini kalau misalnya di desibel kan dia minus 14 desibel. Jadi semua nilainya sama di power tersebut kalau white noise. Jadi semua di rentang frekuensi ada nilai noise-nya. Nah, cuman ada masalah satu lagi. Dia frekuensinya cuma 250, tapi kenapa ada satu lagi sinyal yang menonjol di sini? Ini kenapa? Karena ada yang namanya redundansi atau pengulangan. Jadi kalau misalnya kalian tarik garis di sini, titik-titik di sini, kemudian kalian lipat, di sini akan persis sama pencerminan dari ini. Jadi kalau dikasih kaca di sini, ini adalah pencerminan dari yang sini. Jadi kalau kita nggak hati-hati, ini jadi bias atau jadi keliru, karena dikira nanti komponen frekuensinya ada di sekitar 750. Padahal ini bukan, ini pencerminan. Jadi makanya itu di sini ada isu spectral redundancy atau pengulangan. Makanya biasanya kalau untuk menghitung FFT itu absolutnya hanya ditampilkan setengahnya. Jadi setengah Nyquist-nya. Jadi nanti langsung setengah XF ya. Jadi biar yang setengahnya itu nggak keluar. Jadi biar nggak menimbulkan kesalahan. Harusnya kan memang dia yang dipakai cuma sampai sini. Jadi kalau misalnya kita pakai frekuensi 1000, dia mentoknya adalah 500. Jadi sini yang benar. Jadi dia kalau lebih dari sini, ini adalah pencerminan. Jadi biasanya nggak ditampilkan. Itu artinya dia ada spectral redundancy. Kalau dihitung manual pun dia akan sama nilainya. Artinya nilai yang di sini adalah pencerminan yang di sini. Ini karena saya generate-nya data 250, jadi sudah persis sama. Jadi nggak masalah mau
pakai stick noise yang dibikinkan dari buku atau kita bikin sendiri, sama aja ya. Tapi masalahnya karena kita nggak punya M-file dari buku yang stick noise, ya kita harus bikin sendiri. Ini juga nggak saya tulis di MATLAB. Nanti mungkin bisa pelan-pelan sambil lihat videonya di aula ya. Jadi biar kalian generate sendiri. Atau mungkin mau langsung dicoba juga boleh. Misalnya, oh Bu saya mau coba, tunggu dulu sebentar, itu nggak masalah. Tapi ini karena 1 jam, jadi saya memburu waktu ya. Karena contohnya masih lumayan banyak. Jadi nanti bisa diulang sendiri di video, dicoba. Nah, yang selanjutnya ada fase wrapping. Jadi ini ada fase wrapping yang tadi sempat saya singgung sedikit. Kalau di MATLAB itu fasenya dihitung ada pembulatan. Jadi namanya wrapping ya. Jadi dibulatkan hanya paling nggak kurang lebih plus minus 2pi. Jadi kalaupun memang nilainya 3pi, ini pi ya, sorry. Kalaupun nilainya memang pi 3pi per 2, dia biasanya akan dibulatkan mendekati nilai yang ada. Jadi dibulatkan ke nilai yang terdekatnya. Karena nilainya kalau 5pi kayak gini, dia juga nggak bisa lebih dari plus minus 2pi. Jadi hati-hati juga kalau misalnya langsung olah pakai MATLAB yang fase, yang langsung angle maksud saya. Karena nilainya biasanya masih harus diubah dulu ke bentuk derajat yang sesungguhnya. Masih ingat yang dulu pertama kali ada derajat-derajat, mungkin nggak di PPT ini ya, di PPT yang time domain. Jadi ada derajat pertama, kedua, ketiga. Nah, kalau koefisiennya semua positif, dia ada di yang pertama. Kemudian kalau yang kedua plus minus, salah satunya ada plus minus. Kemudian yang di ketiga, dua-duanya minus, dan seterusnya. Kayak gitu ya, mungkin nanti bisa direview lagi. Sama juga di sini. Jadi kalau misalnya kita lihat nilainya, harus diubah dulu. Jadi harus benar-benar ini benarkah nilainya seperti itu atau hanya pembulatan. Jadi di sini saya pakai contoh fase wrapping ini nggak saya contohkan. Tapi ini kalau misalnya mau dilihat, oh saya contohkan sebentar, saya lupa. Saya buat di sini, saya gabung. Yang di sini fase wrapping. Sorry ini. Nah, di sini saya contohkan yang di wrapping sama yang enggak ya. Jadi kalau yang pertama ini tanpa unwrapping, jadi dia hanya angle aja. Kalau kita lihat nilai fasenya, yang fase yang tanpa wrapping ya, fasenya, nah ada minus, positif, dan seterusnya. Ini kalian harus lihat dulu dia ada di derajat berapa. Karena kalau misalnya kita tinggal olah minus 77, dia bisa jadi nilainya belum tentu yang sesungguhnya. Jadi ada di derajat keberapa, kayak gitu. Jadi kalaupun kita plotkan, dia masih bentuknya semua di satu nilai fase yang sama. Tapi kalau mau nilai yang realnya, kita harus pakai unwrap. Jadi ada disediakan juga sama MATLAB untuk nggak usah dibulatkan gitu lah. Jadi istilahnya di unwrap. Jadi setelah dibulatkan, dikembalikan lagi ke unwrap-nya. Sama nilainya bentuknya pakai angle ini dan seterusnya dikalikan 360 per 2pi untuk jadi bentuk derajat. Nah, di sini kita lihat bentuk nilainya. Dia tetap ada minus dan bla bla bla, tapi untuk yang derajat besar dia sudah nilai sesungguhnya. Kalau yang tadi kalau nggak salah nilainya hanya nilai masih pembulatannya lebih besar ya. Jadi masih belum nilai real sesungguhnya. Jadi kalau di unwrap ya ini nilainya. Jadi hati-hati kalau misalnya mau olah fase. Jadi harus dilihat mau pakai yang fase yang sudah dibulatkan atau yang benar-benar tidak dibulatkan. Karena nanti nilainya juga berbeda. Di sini tinggal ketik aja sebenarnya di MATLAB karena toolbox ya. Dia ketik aja unwrap. Nanti nilainya juga ada contohnya di situ. Nah, nanti ini juga ada contoh-contohnya kalau misalnya ada beberapa yang kasus ekstrim, dia biasanya sampai beda bentuk. Jadi fasenya harusnya dia di bawah seperti ini, tapi karena di wrap jadi bentuknya di atas ini. Jadi hati-hati kalau misalnya mau lihat fasa. Kalau misalnya kalian hitung loh kok nggak sama hitungan manual, bisa jadi itu belum di unwrap. Jadi jangan langsung yang oh ternyata nggak sama, salah ini kayak gitu ya.
Jadi harus dilihat dulu di dalamnya. Kemudian di sini lanjutannya adalah inverse DFT. Saya ada contoh lagi nggak ya? Sebentar. Ya, ada langsung yang DFT. Yang di sini juga di sini fasenya dia nggak contohkan ya. Dia contohkan tapi hanya bentuk plot. Jadi bisa jadi kalau misalnya bentuknya bisa harusnya lengkung, kemudian dia jadi seperti ini. Nah, ini karena efek dari fase wrapping atau yang belum di unwrap tadi. Nah, kemudian selanjutnya saya bahas tentang yang inverse-nya. Jadi ini ada fase shifting, saya skip aja ya. Ini nanti karena penggunaannya nanti masih agak jauh. Nah, yang di sini dia contohkan data lain respiratory example, tapi karena saya nggak punya data respiratory, saya balik lagi pakai yang contoh ECG tadi. Jadi saya FFT-kan. Jadi bentuknya sama kayak yang di awal karena dia bentuk sinyal ECG dengan frekuensi sampling 100. Saya size-nya adalah pakai baris kolom ya. Kemudian ini saya mau coba ECG yang tanpa noise dan pakai noise. Jadi mau benar-benar lihat di komponen frekuensinya. Karena dari tadi kita ngomongin frekuensi tapi nggak dibahas tentang komponen frekuensi. Jadi ini kalau misalnya saya run, ini sinyal aslinya sama kayak yang tadi. Nah, sinyal aslinya yang ini. Kemudian saya tambahkan noise di sini 50 Hz. Pas ini ya, power line ya. Noise-nya adalah ini kalau di plot. Jadi ini masih plot biasa. Nah, dia pokoknya ini kalau kita hitung secara Hertz dia dapatnya 50 Hz. Gangguan noise power line. Nah, kemudian kalau saya plot ini FFT, saya FFT-kan ya. Oh, ini sinyal plus noise. Bentar, sig noise ini untuk yang sinyal yang kedua, jadi sinyal ditambahkan dengan noise-nya. Jadi kalau kita lihat lebih lanjut, di sini sudah ada sinyal tambahan power line. Power line-nya nggak terlalu kelihatan ya. Saya pakai yang AWGN ini aja mungkin ya, white noise. Coba dulu lah, yang 50 Hz. Nah, kemudian ini saya FFT-kan, jadi FFT-nya sama kayak tadi, FFT, kemudian sinyalnya. Nah, cuman di sini yang saya plot adalah setengahnya aja, jadi udah nggak ada redundansi kayak tadi. Nah, nanti mungkin sambil pelan-pelan ya, nanti kalau misalnya emang sulit nggak terlalu jelas, nanti ya udah nanti saya kasih FFT-nya. M-file-nya. Nah, ini kalau di run, spektrumnya kayak gini. Jadi nggak terlalu bagus kayak kita generate file sendiri. Ini adalah sinyal aslinya spektrum ECG. Jadi dia ada di range 0 sampai 50 karena frekuensi samplingnya 100 ya. Jadi saya cuman plotkan setengahnya. Jadi tanpa ada redundansi. Kalaupun saya plot semuanya pun nggak terlalu berguna karena itu bukan sinyal yang dihitung. Jadi cuman pencerminan. Jadi di sini yang paling dominan ya antara 0 sampai 25 Hz. Nah, kemudian untuk yang noise, di sini noise-nya kayak belum masuk. Oh ya, karena noise-nya di sini kita pakai 50 Hz dan frekuensi sampling yang kita punya cuman 100, jadi di sini nggak kelihatan. Jadi di sini titik harusnya 50 Hz keluar di sini ya. Tapi karena dia mentoknya di sini ya nggak bisa. Jadi kalau misalnya kita mau lihat 50 Hz ada di spektrum, kita harus minimal punya frekuensi samplingnya lebih dari 100. Jadi biar ada tambahan misalnya 60 atau 120 Hz ya. Jadi baru kelihatan di sini titik 50. Ini jadi nggak kelihatan karena titik potongnya kita cuman frekuensi sampling. Saya ganti pakai noise yang ini aja. White noise.
Ini saya ganti. Sorry, ini ada yang salah. AWGN, ada yang salah sama AWGN. Oh, panjang datanya kayaknya nggak sama ini. Kalau misalnya error berarti di sini kita lihat dulu errornya ya. Oh, variabel X, sorry. Di sini saya pakai nilai sig, di sini saya pakai X. Makanya dia nggak mau. Nah, di sini kelihatan nilainya. Jadi yang di noise kan, ini sudah beda skala ya. Di sini skalanya cuma sampai 100, di sini sampai 3000. Jadi kalau misalnya kita samakan, nah dia kayak gini. Ini makanya kalau misalnya noise dari white noise itu sangat susah dipisahkan sama sinyal yang kita punya. Jadi misalnya ini kita punya range-nya 0 sampai 25. Di saat yang sama pula dia ada noise-nya. Jadi biasanya sinyal white noise ini sangat susah dipisahkan kecuali kalau pakai filter tertentu, filter yang advance. Tapi nanti kayaknya filter biasa nanti sama Pak Akif ya. Di desain filternya nanti bisa untuk menghilangkan noise-nya. Jadi nanti kalian pakai FIR atau apapun, nah kalian coba untuk menghilangkan white noise ini. Jadi harusnya yang realnya seperti ini. Nah, kayak gini kalau ditambahin noise, jadi bentuknya kayak gini. Nggak terlalu kelihatan jadinya ya. Sinyal ECG-nya tertutupi sama, oh ini noise-nya aja, sorry. Ini noise-nya aja, kemudian kalau yang sinyal plus noise yang ini. Nah, sinyal PQRS-nya sudah nggak kelihatan karena ketutupan noise. Nah, bentuknya sudah nggak jelas. Nah, harusnya nanti mungkin sama Pak Akib, kalian belajar filter dari yang seperti ini diubah kembali ke yang seperti ini. Jadi itu tantangannya di situ untuk membaguskan nilai informasi ECG yang realnya. Nah, di sini kalaupun dilihat dari spektrum, jadi tugas saya cuma melihatkan spektrum ke kalian bentuknya yang harusnya kayak gini, dia ada tambahan di sini. Nah, bentuknya jadi lebih banyak, lebih tinggi. Jadi yang di sini juga ikut tinggi karena ada noise. Gitu ya. Nanti memang yang realnya kalian akan temukan seperti ini. Hampir semua noise ada di rentang frekuensi dan itu harus hati-hati juga filternya. Kalau di filter pakai filter low pass high pass biasa, sinyal yang asli hilang pasti. Kalau misalnya ini mau dihilangkan antara frekuensi yang di atas 25 pakai high pass misalnya ya. Pakai low pass misalnya yang dilewatkan hanya 0 sampai 25. Di sini tetap ada komponen noise-nya. Jadi masih nggak terlalu bersih nanti. Jadi nanti harus pakai filter digital yang lain yang lebih advance lagi. Jadi nanti spektrumnya kalau dilihat dicek ya harusnya seperti ini. Paling gampang untuk lihat nilai apa yang harus kita lakukan di domain analisis, dilihat aja bentuk pola spektrumnya, kemudian dilihat nilai sesuai teorinya seperti apa. Nah, yang nggak sesuai itu yang kita filter. Biasanya kayak gitu untuk perbandingan atau misalnya ini sudah terfilter atau belum ya dibandingkan dari spektrumnya. Kalau misalnya dari selain dari bentuk ini plotnya juga bisa dari bentuk spektrum gitu ya. Oh, tinggal sedikit. Ini saya lanjut ke yang IFFT. Jadi IFFT ini adalah kebalikannya dari FFT.
Kemarin kalau misalnya transformasi, dia sifatnya adalah interchangeable, jadi harus bisa dikembalikan ke bentuk aslinya. Jadi ini harus diinversekan kalau mau diubah ke bentuk yang domain waktu. Jadi di sini juga simbolnya X kecil karena domain waktu ya. Nanti yang dimasukkan adalah koefisien Fourier-nya yang XF yang besar. Jadi secara ininya sama, ini juga toolbox, jadi kalian tinggal ketik IFFT. Nah, nanti ini saya nggak coba, kalau nggak salah nanti bisa dicoba sendiri ya dari hasil yang terakhir. Oh, saya coba kok ternyata. Ini, saya lupa. Jadi di sini saya coba pakai contoh yang di buku. Jadi dia pakai sinyal Morlet. Jadi Morlet adalah bentuknya kayak, ini sebenarnya Morlet ini adalah punyanya Weblet, nanti untuk analisis lebih lanjut. Jadi sinyal kecil gitu bentuknya. Nanti bentuknya seperti ini, Morlet. Nah, dia di sini membandingkan sama kayak tadi, hasil yang FFT kemudian di IFFT-kan. Kemudian yang ini dikasih geser fasenya 4 kali, cuman untuk lihat biar nggak numpuk aja. Jadi kalau misalnya kalian untuk realnya nggak usah dikalikan 4 kali ya. Jadi ini 4 kali hanya untuk dibandingkan di plot saja. Jadi kalau ini tinggal di copy paste sama persis karena sinyalnya generate sendiri pakai fungsi Morlet. Jadi Morlet itu fungsinya kayak gini. Jadi eksponen bla 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 dikalikan cos bla bla bla. Ini udah bentuk bukan sinusoidal. Nanti udah ada equation masing-masing tersendiri ya. Di sini nilainya kayak gini dan dia sudah dipastikan nilainya tidak berhubungan sama sinyal yang lain. Jadi saya lupa kemarin. Jadi itu salah satu syarat untuk dijadikan mother weblet nanti. Jadi kalau di run, ini nggak saya ubah, jadi cuman tinggal di copy dari buku. Nanti kalian bisa cermati satu-satu. Bentuk aslinya seperti ini. Kemudian kalau di plot FFT, koefisiennya diambil, kemudian dikembalikan lagi. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Nah, yang titik-titik ini. Jadi persis sama, digeser cuman biar gak numpuk, biar kelihatan. Jadi yang di sini kalau dibandingkan pakai perhitungan biasa ya. Jadi ini kalau misalnya kalian mau pakai FFT, kemudian di FFT-kan, boleh. Atau kalian mau pakai perhitungan biasa, ABM koefisiennya sudah ada, AM sama BM-nya, kemudian di jumlah dapat C-nya, kemudian di IFFT, hasilnya juga sama. Nah, ini di plot, kalau misalnya mau numpuk ya tinggal pakai hold on. Jadi kalau misalnya dalam satu plot yang sama, kemudian kalian tumpuki yang lain, kalian nggak perlu bikin figur baru, tinggal dikasih hold on, jadi untuk pembanding. Jadi nanti bentuknya kayak gini. Nah, ini untuk yang pakai FFT, ini pakai fungsi koefisien A sama A sama B, jadi pakai koefisien dari DFT yang basic ya, yang biasa. Kemudian ini hasil IFFT-nya, sama juga. Ini dijadikan satu. Untuk plot yang kedua ini nggak diplotkan, jadi nanti bentuknya hasilnya sama, kayak gini. Ya, bentuk garis-garis. Nah, nanti hampir semua nilai yang kita ubah karena transformasi, kita bisa IFFT-kan selama panjang datanya sama, kemudian fasenya sama, yang kita masukkan koefisiennya juga sama, pasti nilainya sudah mencerminkan. Tapi nanti memang ada kelemahan dari Fourier untuk kasus di sinyal non-stasioner ya. Kalau misalnya yang kita contohkan di sini, nilainya cuman sinyal yang simple dan sinyal yang pendek. Jadi dia hanya ada di waktu tertentu aja. Tapi nanti ada kasus, ada problem ya, maksudnya kalau nilainya di dalam satu titik, satu sinyal itu dia punya berbagai macam komponen frekuensi dan bentuknya non-stasioner. Artinya non-stasioner kemarin masih ingat di satu komponen frekuensi tidak terjadi di semua rentang frekuensi. Jadi misalnya untuk waktu 0 sampai 2 dia 2 Hz, kemudian 4 sampai 6 dia nanti nilainya 8 Hz. Jadi nanti sinyalnya beda. Ada nggak ya di sini?
saya contoh itu ada sinyal, sebentar. Saya lupa namanya, tapi itu tinggal dibikin sendiri sebenarnya. Jadi untuk mencontohkan non stasioner, dan ternyata kalau misalnya sorry, ini dari tadi share screen-nya ke pause ya. Sejak kapan dia? Oh, ini kalian masih bisa lihat nggak? Belum, Bu. Masih bisa, masih tapi yang tadi yang terlihat tapi nggak gerak. Oh gitu. Oke, dari sejak kapan tadi? Barusan atau sudah dari tadi? udah dari agak lama sih, Bu. Saya kira nge-lag gitu. Saya kira saya doang. Oke. Saya kira kayak saya, Bu. Apa nanti semoga videonya enggak ya? Oke. Dari sejak kapan tadi? Dari yang bahasannya mana? Dari yang inverse, Bu. Oh, inverse ya. Dari Paling IFFT. nggak lama lah ya, nggak lama inverse. Dari yang IFFT, Bu. Oke, berarti nggak dari tadi. Saya shock kalau misalnya udah dari tadi saya jelasin per barisnya. Oke, nggak apa-apa. Kalau IFFT ini dia cuma pakai toolbox kok. Jadi kalau misalnya secara equation tinggal dimasukkan, jadi dari datanya kemudian di koefisien yang dari Fourier yang domain frekuensi dimasukkan ke nilai equation yang manual ya, tapi itu sebenarnya hanya teoritis. Jadi kalau misalnya kalian mau komputasi yang harus yang di IDFT atau IFFT. Di sini cuma dibandingkan aja antara yang sinyal yang di FFT sama nilai yang koefisien. Nanti hasilnya sama. Jadi nanti kalau diplot di sini dikalikan 4 ya, ini cuma buat geser. Nanti kalau untuk realnya kalian nggak usah kalikan ini, nggak usah dikalikan. Nanti kalau mau tinggal diplot dijejerkan ya tinggal di hold on ini tadi ya. Nah, bentuknya sama untuk kasus ini, tapi nanti ada isu kalau misalnya untuk non stasioner. Nanti mungkin isunya itu akan dijelaskan di analisis sinyal biomedis ya untuk lanjutannya. Jadi ada kelemahannya Fourier yang memang dia tidak cocok di kasus non stasioner. Tapi untuk yang ini kita anggap dia masih bisa, masih bagus untuk mendefinisikan atau mensintesis ya. Kalau misalnya IFFT ini kan fungsinya adalah fungsi sintesis. Kalau yang untuk FFT tadi analisis. Jadi kita ambil informasinya. Kalau ini dibuat ulang atau di reconstruct. Jadi dari koefisiennya yang ada diubah dikembalikan lagi ke domain waktu. Ini namanya sintesis. Kalau untuk yang sinyal simple atau sinyal stasioner seperti ini yang kita generate sendiri, dia masih cukup bagus. Jadi masih bisa persis sama hasilnya kalau di FFT. Nanti mungkin bisa kalian coba. Nanti kalau misalnya memang nggak kelihatan dari video, nanti saya upload lah ya M-file-nya di aula. Tapi kalau bisa kalian coba sendiri dulu. Jadi banyak contoh-contoh yang dari MATLAB dari buku ini, MATLAB yang di buku, tinggal kalian copy paste. Yang agak berubah yang waktu pakai data. Jadi datanya sudah saya upload di aula, kalian bisa pakai tinggal download. Kemudian equation-nya tinggal sesuaikan sama ini. Yang beda paling itu aja. Sisanya di bawahnya sama kok. Kalau misalnya pakai data ini, ya. Yang beda cuma bagian ini aja. Nah, bagian yang atas. Jadi load datanya namanya pasti beda. Kemudian .txt, karena kita pakai extensionnya .txt, frekuensi samplingnya sudah diketahui, jadi memang ini nggak bisa diubah. Ketetapan dia ambil datanya adalah 100 titik per detik. Jadi ya ini harus sesuai. Kalau kita ubah di sini malah hasilnya nanti salah. Nah, kemudian waktunya kalian bisa atur pakai dari 0 sampai semua titik. Sisanya sama yang di buku. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu? Ini sampai sini saya ini ya, sesi pertanyaan, saya stop recording dulu.